and welcome back to Women Digital Show. Kembali lagi sama aku Adra dan partner aku nggak ada hari ini. Hari ini partner aku nggak ada, jadi aku benar-benar sendiri hari ini. Tapi nggak apa-apa, perempuan harus kuat. Nanti editor tolong ya #strongwoman gitu ya. Oke, hari ini aku sendiri, tapi nanti akan ditemenin sama narasumber yang asik banget nih, yang bisa ngobrol-ngobrol tentang salah satu prospek kerjanya strategi communications, yaitu jadi social media marketing. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang banget soal social media marketing, gimana cara bikin campaign, gimana cara bikin strategi buat social media. Jadi akan banyak banget obrolannya yang pastinya akan insightful untuk teman-teman atau you mate semua di rumah nih. Jadi boleh terus dipantengin Women Digital Show episode 5 ini. Karena sudah hadir nih sama kita nih tamu VVIP, tamu spesial kita. Karena di Women Digital Show nih selalu ngundang tamu-tamu spesial. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, Pak Kevin. Oke, halo Pak Kevin, selamat datang di Women Digital Show. Terima kasih Andra. Iya, gimana kabarnya Pak? Sehat? Saya luar biasa kabarnya. Oke, puji Tuhan, sehat. Oke, kalau gitu mungkin hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak, Ya, soal social media dan mobile marketing. Mungkin pertama boleh perkenalkan diri dulu Pak ke you-mates yang di rumah nih. Bapak ini siapa sih gitu? Mungkin Ya. belum pada tahu nih. Teman-teman, perkenalkan namaku Kevin Sanli Putra. Aku sekarang mengajar sebagai dosen di Universitas Multimedia Nusantara, mata kuliah Social Media and Mobile Marketing Strategy. Salam kenal semuanya. Yes. Oke, jadi teman-teman udah kenal ya, Pak Kevin ini adalah dosen dari social media dan mobile marketing di UMN ya Pak ya? Iya, betul. Mungkin ngajar di semester berapa Pak? Tahu nggak? Kemarin itu saya mengajar di semester ganjil. Semester ganjil. Dan harusnya kalau mata kuliah elektif saya nggak tahu nih ya, mungkin ada juga nanti di semester genap gitu. Oke, berarti mungkin kemarin ngajar di semester 3 sama 5 ya? Iya. Oke, kalau gitu mungkin boleh dijelasin nih Pak ke teman-teman di rumah, sosial media dan mobile marketing itu apa sih Pak? Terus belajarnya secara lebih khusus tuh belajarnya apa sosial media itu? Ya. Jadi dari 14 pertemuan itu Andra, kita belajar pertama tentang apa itu marketing tapi dalam aplikasi media sosial. Karena selama ini kan kita menggunakan media sosial tapi mungkin tidak untuk konteks pemasaran. Nah, di sini kita fokuskan fungsi media sosialnya untuk pemasaran. Setelah itu kita belajar juga cara membaca tren, apa yang lagi ngetren di media sosial. Nah, kemudian bagaimana memanfaatkannya untuk marketing brand kita. Kemudian kita belajar juga bagaimana membuat konten viral. Jadi rupanya konten viral itu ada sifat-sifatnya. Dan kita belajar itu di kuliah. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan influencer, manajemen hubungan bersama mereka. Kemudian cara membuat strategi pemasaran. Dan juga digital storytelling, caranya bercerita kepada audiens kita. Jadi di sosial media ini nggak cuma mungkin buat konten pribadi, tapi bisa trendspotting ya Pak ya namanya. Iya, betul. Ada trendspotting, cari tahu yang viral-viral, atau buat mungkin bisa juga buat campaign mungkin ya Pak ya. Iya, Campaign betul planning buat di sosial media untuk perusahaan. Nah kalau mobile marketingnya tuh apa Pak? Tadi kan sosial media tuh, ada perbedaannya nggak sih Pak sama mobile marketing? Pertanyaan yang sangat bagus Adra. Jadi banyak mahasiswa yang bertanya juga kenapa sosial media dan mobile dibedakan. Pada dasarnya sosial media sifatnya mobile. Dan apapun platformnya, kalau seandainya bisa kita akses ketika kita lagi melakukan sesuatu, jadi kita tidak harus statis di suatu tempat, maka platform tersebut dikatakan mobile. Jadi social media and mobile marketing berusaha menggapai siapapun audiens yang sifatnya mobile. Oke, jadi kalau mobile marketing itu untuk menggapai audiens yang sifatnya mobile gitu ya Pak ya? Iya, tidak harus melalui media sosial, melalui platform apapun, selama itu sifatnya bisa diakses lewat mobile, kita akan pelajari juga di sini. Mungkin kayak email marketing gitu ya Pak ya? Betul, lewat aplikasi, kemudian lewat website, mungkin nanti ada push notification juga gitu. Oh, jadi itu termasuk mobile marketing ya Pak? Yes. Oh gitu, itu juga dipelajari di sosial media dan mobile marketing? Iya, tapi tetap kita lebih fokusnya kepada sosial media dan apa yang sementara tren. Oh gitu ya, untuk tren-tren ya di sosial media ya. Oke Pak, kalau gitu, kalau sosial media dan mobile marketing ini mungkin butuh strategi juga nggak sih Pak untuk mungkin bangun campaign gitu kan? Atau misalnya kita bisa menempatkan
postingan kita atau konten kita di sosial media yang tepat. Jadi mungkin ada strateginya atau segmented ke target audience tertentu gitu Pak. Ada nggak Pak? Betul, ada, dan kita pelajari itu di 2 atau 3 pertemuan. Karena setelah kita transpotting, kita mencoba menjawab kebutuhan dari brand yang mau kita pasarkan. Jadi bukan karena satu media atau platform sementara tren, maka kita harus menggunakan platform itu, belum tentu. Kalau seandainya platform itu tidak menjawab kebutuhan brand kita, ya tidak usah dipaksakan. Sehingga setelah itu kita membuat strategi. Kita menyusun strategi campaign apa yang tepat, platform apa yang tepat, audiensnya juga, apakah audiens kita ada di platform itu, dan konten jenis apa, konten yang durasinya seperti berapa lama yang cocok untuk audiens kita. Dan semua itu dipertimbangkan sehingga brandnya senang, audiensnya senang, marketernya pun senang. Nah, iya betul banget Pak. Jadi misalnya nih, seseorang nih biasanya Pak, mungkin mau promosi sesuatu, malah dipromosin ke Facebook iya, ke Instagram iya, ke TikTok iya, karena kan lagi rame TikTok ya. Padahal itu sebenarnya harusnya kita cari tahu dulu, riset ya, melakukan riset gitu, butuh strategi biar kita bisa nempatin promosinya di tempat yang tepat gitu. Betul. Misalnya nih Pak, mau promosi soal barang-barang baju gitu ya, itu kan kayaknya kurang ya Pak kalau untuk dipromosin di Facebook atau apa gitu ya. Mungkin bisa ke TikTok yang bisa review-review baju, atau Instagram gitu ya Pak ya. Tergantung kamu jual baju apa Anda. Misalnya baju bayi nih, baju bayi kita otomatis tidak memasarkan kepada bayinya. Iya betul. Ya kecuali bayinya udah pakai TikTok atau apa, kita nggak tahu. Nah kita promosi kepada emak-emaknya. Iya betul. Nah emak-emaknya pakai platform apa nih sekarang? Di usia mama muda sekarang yang 30, 20 itu makainya rupanya lebih tren Instagram. Nah maka kita boleh fokus ke Instagram. Tapi jangan lupa di mana mereka bisa membeli produk yang kita jual. Jangan lupa e-commerce-nya. E-commerce-nya juga di-optimize supaya mereka mudah menggunakan platform itu menemukan produk kita. Berarti intinya harus lihat target pasar juga ya, harus market research juga ya Pak ya? Iya betul. Kemarin ada satu mahasiswa yang ikut kuliah ini, kemudian dia bilang, oh kalau begitu saya akan buat Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok untuk produk yang saya jual. Kemudian aku bertanya, memang produk apa yang kamu jual? Baju gamis. Nah kemudian baju gamis, kamu mau memasarkan kemana? Di sekitar rumah aja sih Kak gitu. Oh maka media sosialnya tidak terlalu efektif gitu. Iya, betul. Nah digital media presence itu memang penting, tapi tidak semua bisnis punya signifikansi yang besar dengan media sosial. Tetap kita harus melakukan riset. Betul banget. Jadinya nggak harus promosi di Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn atau apa, tapi emang harus dipilih dulu, di riset dulu di mana tempat yang paling tepat gitu ya Pak. Iya, dan di kuliah ini kita belajar melakukan analisis yang tepat untuk platform yang tepat supaya semuanya efektif, tidak ada yang sia-sia. Betul, biar pesannya langsung sampai ke target ya. Betul. Oke, baik. Kalau gitu Pak, mungkin saya mau nanya juga nih Pak. Kalau orang tuh kan biasanya ke sosial media tuh main posting-posting aja, taunya tuh cuma apa sih sosial media, paling cuma posting aja, padahal sebenarnya banyak, ada waktu prime time yang harus kita pikirin buat posting, ada hari-hari terbaik, hari prime time juga. Nah mungkin menurut Pak Kevin sendiri, apa sih pentingnya kita mempelajari sosial media dan mobile marketing ini Pak? Pentingnya begini, teman-teman, kita perlu belajar tentang media sosial marketing karena setiap hari kita menggunakan media sosial, tapi belum tentu kita paham cara menggunakan media sosial untuk marketing. Kalaupun kita paham cara memarketingkan suatu produk lewat media sosial, belum tentu kita memahami etikanya. Dan itu juga kita pelajari di sini, etika media sosial, apa yang boleh, apa yang tidak. Kalaupun kita sudah tahu etikanya, belum tentu karena kita nurut sama etikanya, maka marketing kita akan menjadi bagus. Sehingga semuanya harus berimbang, dan itu menjadi tantangan setiap mahasiswa, setiap semua digital marketer untuk bisa menyeimbangkan antara mematuhi etika, strateginya yang efektif, audiens terlayani, brand yang terlayani, dan tujuan utama dari marketing juga terlayani. Oke, jadi pentingnya adalah kita memahami juga soal etikanya di sosial media marketing. Terus ternyata sosial media nggak cuma buat sosial media aja, tapi
sosial media, memarketingkan sosial media. Aduh, gimana ya Pak yang ngomongnya? Pokoknya sosial media bisa untuk marketing gitu ya Pak ya? Iya, menyeimbangkan semua fungsi itu. Betul. Oke, baik kalau gitu. Mau nanya lagi nih Pak, kalau misalnya nanti bekerja di sebuah perusahaan menjadi sosial media strategis atau sosial media planner atau prospek kerja lainnya, sebagian besar akan ngerjain apa sih Pak? Lebih detailnya nanti kalau di dunia industri gitu. Kita bisa menemukan begitu banyak lowongan untuk social media administrator, kemudian digital marketer di banyak brand. Tapi kalau mau diperhatikan job description mereka beda-beda. Ada satu brand, satu perusahaan yang ingin satu orang social media manager ini bisa semuanya. Multitasking. Multitasking. Betul, itu memang kayaknya harus dibutuhkan di mana-mana tuh Itu Pak. sudah, jadi mulai dari produksi kontennya, kemudian bahkan sebelum produksi konten mikirin dulu kampanye mau seperti apa, kemudian berapa sering kita akan mempublikasikan konten, kemudian bagaimana engagementnya nanti, interaksi dengan audiensnya, kemudian mempertanggungjawabkan dari semua aktivitas digital marketing itu. Jadi kesannya itu memang digital marketer itu harus bisa semuanya, dan itu kita pelajari juga di kelas. Produksi konten kita pelajari teknik-teknik jurnalistik yang nanti akan terpakai ketika kita produksi konten, ketika menulis caption. Tanggung jawab kita sebagai marketer yang etis untuk berkomunikasi sama audiens itu juga kita belajar. Jadi di tugas selanjutnya pun digital marketer itu harus bisa memastikan bahwa marketing itu bukan jualan. Marketing itu memasarkan. Dan definisi ini banyak yang salah kaprah, karena marketer berarti juga ada brand yang memahaminya bahwa digital marketer juga mengadministrasi e-commerce. Jadi kalau misalnya ada yang berjualan, itu digital marketer juga menangani, padahal harusnya ada orang lain. Harus ada admin khusus di luar digital marketer. Begitu. Oke, baik. Berarti ini jadi digital marketing, social media marketing spesialis atau apapun tuh banyak detail-detail yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya Pak. Iya. Dan harus bisa multitasking nih Umates yang di rumah nih. Harus bisa bikin visualnya mungkin ya Pak ya, bikin caption juga. Jadi terus tadi Bapaknya bilang juga nih kalau marketing itu tidak apa Pak? Marketing itu tidak menjual ya, tapi marketing memasarkan itu, gitu ya. Marketing bukan soal berjualan, marketing adalah pemasaran. Iya, jadi marketing itu memasarkan ya. Jangan mikir marketing tuh berjual gitu, tapi marketing itu punya strategi sendiri, punya planning sendiri untuk memasarkan gitu ya. Jadi sosial media spesialis atau sosial media planner atau apapun itu nggak cuma yang kayak posting aja, tapi yang tadi seperti Bapak udah jelasin banyak detail-detail yang memang harus dikerjakan gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu mau nanya lagi nih Pak. Kalau misalnya kita di sosial media ini perlu bisa desain nggak Pak? Mungkin desain buat kontennya atau enggak mungkin perlu bisa untuk misalnya mau bikin konten video nih, harus bisa sinematografi gitu Pak yang parah-parah gitu, atau misalnya harus bisa ngedit video juga. Ya. Itu perlu nggak sih Pak? Pada pertemuan jurnalistik untuk sosial media, kita membahas tentang bagaimana produksi konten visual. Kalau seandainya situasinya memaksa kita lagi sendirian, nggak ada tim produksi, tapi harus mengambil foto, memproduksi video, sampai nanti akhirnya mempublikasikannya sendiri. Kita memang tidak harus bisa yang seperti profesional sekali, yang sinematik sekali gitu. Kemudian audionya yang wah sekali, itu nggak usah. Karena kita fokusnya di sini adalah ya social media marketing, teknik pemasarannya. Tapi jangan sampai seorang digital marketer tidak bisa memproduksi konten. Minimal simple bisa gitu ya. Minimal simple bisa, siap dipublikasikan minimal, jadi nggak jelek-jelek banget gitu loh. Nggak usah terlalu bagus tapi nggak jelek-jelek banget. Itu digital marketer harus bisa, apalagi zaman sekarang. Berarti harus bisa nih ya untuk jadi digital marketer atau social media spesialis gitu, harus bisa multitasking gitu ya. Tapi nggak usah khawatir karena sebetulnya ketika kita tahu tekniknya nggak sesulit yang kita bayangkan kok gitu loh. Produksi video, fotografi, sebetulnya gimana cara memproduksi foto yang enak dipandang, video yang sesuai dengan angle-angle yang katanya sinematik gitu loh. Iya. Itu semuanya sebetulnya nggak sulit kalau misalnya kita tahu tekniknya, dan kita belajar juga di sini. Jadi di sosial media ini belajar juga untuk belajar
ngambil video gitu. Yes, ketika pertemuan jurnalistik untuk sosial media kita belajar itu. Oke, jadi memang menjadi sosial media spesialis ini nggak cuma planning timeline atau planning kampanye atau strategi-strategi buat kampanye, tapi ada hal-hal seperti memvideokan atau bikin visualnya itu juga dipelajarin ya Pak ya? Yes. Oke, baik. Oke, kalau gitu mungkin ini terakhir nih Pak, buat teman-teman yang di rumah, buat YouMates yang di rumah, boleh dong Pak kasih tips dan trik how to manage your social media gitu, sosial media pribadi kita. Mungkin dari sosial media bisa menghasilkan, bisa memberikan penghasilan, atau misalnya bisa jadi influencer, atau bisa juga personal branding gitu buat diri kita sendiri. Boleh dikasih tips dan triknya Pak? Aku punya 3 usul untuk teman-teman terkait media sosial. Yang pertama, untuk milik pribadi, hati-hati dalam mempost sesuatu. Dan yang kedua, lebih hati-hati lagi ketika kamu memberi komentar. Selama ini kita diajarkan buat konten yang bagus, yang tidak mengandung unsur sara, yang tidak mengandung bahasa kasar. Oke, kita tidak mempost itu di konten kita pribadi, tapi jangan lupa sama komentar. Betul Pak. Ya, dan ketika kita berkomentar, orang lain kan bisa membaca komentar itu. Dan kalau komentarnya, nyelekit nih, nah orang itu bisa membuka akun kita. Ketika dibuka akunnya, di bio datanya adalah Strategic Communication Student of Universitas Multimedia Nusantara, Pele gitu. Nanti, iya, itu apa ya? Jadi malu kita gitu. Jadi malu, bukan hanya mahasiswanya, tapi kampusnya juga. Nah, poinnya dari yang aku mau sampaikan, dari hal kecil ini, itu dampaknya bisa besar. Dan dampaknya bukan hanya untuk kita, meskipun media sosial itu punya kita sendiri. Jadi itu tips yang pertama. Bertanggung jawablah untuk hal sekecil apapun di media sosialmu. Yang kedua, kita perlu ingat bahwa digital trace, jejak digital, itu lebih sulit dihapus daripada jejak ketika kamu masuk ke ruangan ada keset kaki, kamu hilang debunya. Iya, betul. Kita ngepost satu konten di suatu platform, kita delete pun, itu di search engine masih bisa muncul. Dan kita masih bisa melihat apa isinya. Kalaupun kita sudah hapus, masih ada tracker-tracker yang bisa dipakai untuk mengetahui jejak rekam kita, apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita perbuat di media sosial dan dunia digital, bukan hanya media sosialnya bahkan. Jadi waspadalah, karena kita tidak pernah tahu bagaimana nanti calon perusahaan tempat kamu bekerja, betul. Bagaimana calon klien kamu akan menilai kamu. Karena media sosial sekarang adalah lambang, adalah corong untuk kredibilitas dan profesionalitas seseorang. Maka pastikan bahwa media sosialmu baik adanya dan tidak meninggalkan jejak rekam yang negatif. Dan tips yang ketiga, pastikan apapun yang kamu mau lakukan, entah nanti akun media sosial itu untuk berjualan, entah akun media sosial itu untuk kamu mau menjadi influencer, entah mau menjadi pendidik, jadi kamu ngepost konten yang edukatif, yang informatif, apapun tujuannya, jangan lupa untuk have fun. Media sosial dibuat supaya kita bisa berbagi konten yang positif, konten yang menghibur, konten yang membangun. Jangan sampai ketika kamu mempost sesuatu, orang lain jadi stres, orang lain jadi marah, orang lain jadi kecewa, jadi iri hati. Pokoknya energi-energi negatif muncul ketika orang melihat konten kamu. No, buatlah supaya konten kamu itu fun. Dan jangan lupa untuk have fun ketika membuat konten kamu. Itu 3 tipsku, Andra. Asik, jadi tepuk tangan dulu deh nih, keren banget nih pakai ini. Jadi tadi itu ya, kalau dirangkum semuanya sebenarnya yang penting tuh, yang paling penting dan terutama tuh adalah selalu hati-hati dalam bersosial media ya Pak ya. Iya. Yang pertama tadi, jangan pernah ninggalin komentar-komentar yang nggak baik gitu ya di sosial media, karena kita harus bijak juga dalam bersosial media, betul ya Pak ya? Betul sekali. Karena memang di sosial media pun ada etikanya seperti yang Bapak tadi sudah katakan gitu. Jadi yang pertama tips dari Pak Kevin nih, harus hati-hati dalam bersosial media. Yang kedua, ingat jejak digital ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bikin-bikin postingan tuh jangan yang mengundang huru-hara gitu ya, yang aneh-aneh. Jadi kita harus bikin postingan yang fun-fun aja gitu. Itu tips ketiga juga tuh tadi, untuk bikin konten yang emang bersifat fun, yang positif, yang bisa bahkan bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya Pak ya. Jangan
lagi pandemi nih postnya yang corona yang sedih-sedih, yang bikin takut, yang bikin jadi murung-murung gitu terus ya. Nah jadi itu tips-tips dari Pak Kevin untuk sosial media pribadi kita, karena buat bermanfaat bagi orang lain itu kan juga baik dan penting gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu mungkin itu aja Pak pertanyaan-pertanyaan tadi yang udah saya tanyakan nih, terlebih khususnya buat sosial media. Nah sekarang Pak, saya mau nanya lagi sih Pak sedikit. Oh iya, nggak apa-apa, Iya. silakan. Oke, mungkin kita sekarang mau masuk ke sesi this or that. Oke. Sekarang saya mau main game sedikit nih sama Pak Kevin Oke. nih, karena Pak Kevin nih asik banget ya, dosen muda, asik Waduh. gitu ya. Oke, kita mau main games this or that. Jadi nanti saya akan nanya ke Pak Kevin nih beberapa pertanyaan dan dijawab langsung cepat aja. Kalau Oke. misalnya jawaban Pak Kevin seru nih, mungkin saya akan tanya lebih lanjut gitu. Waduh, oke, siap. Oke, jadi ini random ya Pak pertanyaannya ya Pak. Oke, siap. Oke, yang pertama, Pak Kevin lebih seneng chatting di social media message atau text message Di media sosial. di media sosial itu kenapa Pak? Karena ketika di media sosial kita bisa menggunakan banyak jenis media untuk berkomunikasi, misalnya emoticon, bisa kirim GIF. Iya, GIF betul. itu salah satu favoritku karena Iya. kita nggak tahu itu dari mana, kita nggak tahu kenapa GIF itu ada, tapi ketika kita lihat, wih ini cocok dan Iya, kita betul, mau betul. kirimkan itu ke teman-teman gitu. Iya. Dan itu makanya kenapa media sosial. Jadi kelihatan emosinya juga ya Pak dalam Yes. chat ya. Jadi nggak flat-flat aja. Oke. Kedua, sebagai social media campaigners juga nih, Bapak lebih milih physical planners atau digital planners? Physical planners. Physical planners ya. Jadi langsung serius Pak, langsung dicatat sendiri gitu. Lebih ke Ini- fisik gitu, ke buku. Aku nggak tahu, mungkin ini efek usia atau misalnya apa gitu. Iya. Tapi meskipun handphone kita udah canggih, gimana tuh? Nggak bisa nih, nggak Tetap cocok. fisik ya? Kayak ada yang kurang kalau misalnya kita Nggak nggak nyata. melakukan sesuatu yang Oh. dengan fisik gitu. Oh iya. Padahal sekarang udah banyak tools media sosial juga ya Pak ya. Kayak misalnya buat ngeposting tuh, buat ngeposting kan udah ada, bisa langsung diposting, udah langsung ada, kita pilih jam dan harinya gitu. Tetap Bapak tetap physical planners gitu ya. Yes, dan aku juga mengatakan kepada mahasiswa untuk gunakanlah tools ini karena banyak yang gratis dan banyak yang bagus-bagus. Tapi untuk aku Tetap. pribadi, ya aku mengkhianati apa yang aku katakan Iya, kepada iya. mahasiswa. Tetap ya physical planners. Oke, kalau jadi dosen nih Pak, lebih seneng ngajar offline atau online sih Pak? Ya, dari pengalaman mengajar, aku sebetulnya lebih suka offline. Karena ketika online ada kemungkinan mahasiswa untuk off cam. Ah iya betul. Ya, denger ya mahasiswa ya. Ya, ada. Iya betul. Sehingga ketika off cam aku nggak bisa melihat apa respon mereka gitu loh. Jadi kan aku berusaha untuk menghadirkan kelas yang fun, yang lucu gitu ya. Nah, aku nih nggak tahu aku jayus apa lucu beneran kalau seandainya kelasnya online. Karena dia kan nggak kelihatan mukanya. Kemudian mic-nya mati gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita ketemu offline, ya minimal kalau jayus kan mahasiswa tetap nggak enak ya sama dosen ya. Jadi Iya, ketawa-tawa juga gitu. Iya, nyalain mic-nya buat ketawa doang gitu ya Pak. Iya, nah kalau misal offline kan nggak bisa gitu, nggak bisa menghindar. Lu mau kemana? Dosen Iya. lu di depan nih gitu. Iya, Nah, betul. jadi ya aku lebih suka kelas offline sih. Dan kelas offline juga kita bisa saling menunjukkan bahasa nonverbal. Yang mana dalam ilmu komunikasi 70% efektivitasnya bersandar kepada komunikasi nonverbal. Oke, berarti Bapak lebih senang kelas offline ya? Yes. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau nonton film lebih senang yang happy ending atau sad ending, Pak? Waduh, siapa yang tidak suka happy ending? Iya Asik. sih, betul ya. Happy ending ya berarti ya Iya, jawabannya happy ya. ending. Tapi kalau misalnya sad endingnya menggugah, kemudian memberi pelajaran yang bermakna, ya nggak masalah juga sih sad Nggak ending. masalah ya. Tapi ya untuk kali ini I'll go with happy ending. Oke, happy ending. Oke. Terus kalau soal makanan nih Pak, lebih senang yang Indonesian food atau Western food? Apa nggak dua-duanya Pak? Bingung deh Bapak kelihatannya. Ya, Indonesian food jelas ya aku suka. Western food juga aku suka. Tapi yang paling aku suka itu Western food yang sudah di-Indonesiakan. Oh, jadi ada cita rasa Indonesianya dulu ya? Iya, misalnya apa ya? Kebab tapi isinya rendang gitu. Oh, iya. Ya, nah, itu. Jadi kan makanan luar dengan kearifan lokal gitu. Iya, Nah, betul, itu aku betul. paling suka itu Western food yang di-Indonesiakan. Oke, berarti Pak Kevin suka Western food yang di Indonesia kan gitu ya, kearifan lokal. Oke, terakhir nih Pak, ini Ya. kayaknya hard this or that random questions nih Pak.
dalam hidup lebih memilih sukses or happiness, Pak? Pertanyaan yang sangat filosofis ya, Andra ya. Ini Asik. berat sekali ya. Ya, ada tisu teman-teman, ada tisu. Lebih memilih sukses atau happiness? Ya, 5 tahun terakhir aku mencoba mengejar yang namanya kesuksesan. Sampai pada akhirnya kembali aku bertanya kepada diri sendiri, apa definisi suksesmu? Setelah dicari tahu, rupanya banyak orang yang salah definisi. Kenapa salah definisi? Orang berpikir sukses itu masalah banyak uang. Sukses itu masalah kita punya pertemanan yang banyak, lingkaran sosial yang luas. Tapi setelah ditanya balik, setelah kamu mendapatkan itu semua, apakah kamu bahagia? Rupanya enggak juga ya, gitu loh. Nah, jadi deep banget ya. itu sudah, dan itu memang refleksi yang mendalam, sehingga apalah artinya segala kepemilikanku, kesuksesan yang kata orang lain ini adalah sukses kalau seandainya aku nggak bahagia. Jadi teman-teman, temukanlah kebahagiaanmu, apapun bentuknya, apapun caranya. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan sukses untuk dirimu sendiri, karena pastikan bahagia itu hanya untuk kamu dengan caramu, bukan cara orang lain. Asik, wah keren banget nih Pak Kevin nih. Jadi Pak Kevin lebih milih happiness ya Pak ya? Itu Yes. yang lebih penting ya dibandingkan sukses gitu ya? Yes, itu Tapi lebih sukses penting. juga penting ya Pak ya? Sukses. Tapi happiness lebih penting gitu ya? Aku percaya dengan kamu happy melakukan apa yang kamu lakukan, sukses akan datang dengan sendirinya. Kalau kamu mengejar kesuksesan, belum tentu kamu happy, dan belum tentu juga kamu sukses gitu loh. Iya betul-betul. Tapi kalau mengejar happiness, sukses nggak sukses menurut orang lain definisinya, ya kita happy gitu loh. Jadi happiness lah, kita kejar happiness. Oke baik gitu ya. Berarti Pak Kevin ini selain jadi dosen sosial media, ternyata jadi motivator juga di sini hari ini ya. Oke baik Pak Kevin, makasih banget Pak. Ternyata sangat insightful obrolan hari ini, dan semoga apa yang kita sampaikan tadi ada dapat ilmunya, dapat juga happinessnya tadi yang Pak Kevin sudah sampaikan. Semoga teman-teman di rumah bisa ngerasain manfaatnya, bahkan Pak Kevin bisa jadi berkat juga bagi orang lain. Yes, ya. amin. Oke, kalau gitu makasih banyak Pak Kevin ya. Terima kasih banyak, Andra. Thank you. Sehat selalu Pak. Oke, jadi you mates, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih sama Pak Kevin soal sosial media dan mobile marketing. Dan ternyata Pak Kevin ngajarin juga sama kita untuk mengatur strategi untuk sosial media kita. Bahkan ngasih tips dan trik juga gimana kita bijak bersosial media. Gitu. Terus tadi juga udah main games nih sama Pak Kevin nih. Udah seru banget karena ternyata ya Pak Kevin nih orangnya deep banget ya teman-teman ya. Ternyata lebih milih happiness dibandingkan sukses. Nah, semoga apa yang tadi udah Pak Kevin sampaikan bisa bermanfaat untuk you mates semua yang di rumah. Oke, sebelum aku tutup podcast hari ini, aku mau kasih informasi-informasi yang pastinya penting nih untuk kalian semua. Yang pertama, aku mau kasih tahu informasi tentang Info Session nih. Jangan lupa teman-teman semua untuk ikutin Info Session UMN Digital Learning di setiap hari Sabtu. Di Info Session, teman-teman bisa dikasih tahu nih soal program studinya UDL sama beasiswa-beasiswanya UDL. Jadi nanti bisa makin yakin nih kenapa harus masuk UDL. Dan jangan lupa juga untuk ikutin tes beasiswa UDL yang akan diadakan setiap hari Minggu, dan pendaftarannya bisa dilakukan di bit.ly/formudl 2022. Dan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi websitenya UDL di udl.umn.ac.id. Dan untuk informasi lebih lanjut juga nih, untuk tahu perkembangan soal UDL, bisa follow Instagramnya UDL di @digitallearning.umn. Untuk menonton podcast-podcast kita selanjutnya nih, yang masih banyak episodenya, atau podcast sebelumnya, you made semua bisa cek ke YouTube-nya Universitas Multimedia Nusantara. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe YouTube channelnya Universitas Multimedia Nusantara. Oke, akhir kata, stay online, stay safe, bye-bye you mates!